Kilas Balik 2017 Suci Singkawang. Memperluas lingkaran kebaikan. Dari satu titik kebaikan menyebar luas ke sekitarnya dengan membentuk lingkaran-lingkaran kebaikan. Inilah yang dilakukan insan Suci Singkawang sepanjang tahun ini. Setiap awal tahun baru Imlek, untuk memantapkan langkah di jalan kemanusiaan, insan Suci Singkawang memanjatkan doa bersama dan berucap syukur atas serangkaian kegiatan kemanusiaan di tahun sebelumnya dalam acara pemberkahan awal tahun. Seluruh donatur, relawan, dan penerima bantuan hadir dalam acara ini. Tidak terkecuali relawan desa binaan. Mereka datang dengan membawa semangat persaudaraan yang tinggi. Anak muda mesti memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mengisinya dengan kegiatan positif dan bermakna. Menjadi relawan muda suci adalah salah satu pilihannya. Oleh sebab itu, setiap tahun kantor penghubung Singkawang menyelenggarakan training untuk relawan muda suci yang disebut Sucing Camp. Mereka mengikuti pelatihan 2 hari, bermalam bersama, berlatih berpakaian, dan berpenampilan yang rapi dan bersih, makan dan tidur dengan cara yang baik, karena semua itu bagian dari budaya kehidupan. Saya ingin terus berbagi cinta kasih kepada semua makhluk, dan saya ingin bergabung menjadi relawan di Cici. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa binaan, salah satunya dengan program pertanian amal, mereka bersumbangsi tidak hanya dana, melainkan berupa beras dan benih padi. Petani di desa binaan bercocok tanam padi untuk dikonsumsi dan penangkaran benih. Masing-masing bersumbangsi sesuai kemampuannya, karena melakukan kebajikan tidak terletak pada berapa banyak yang telah diberikan, tetapi lakukanlah apa yang seharusnya dilakukan. Saya kumpulkan sejak 3 bulan yang lalu. Setiap hari biasanya 500 rupiah. Kadang-kadang tidak bisa uang belanja. Kalau beras biasanya 1 genggam sehari. Mudah-mudahan relawan di desa 3 desa binaan ini semakin bisa maju. Kalau di sini saya menyambut kedatangan kami yang dari Singkawang. Apalagi pas kami datang disambut dengan tarian khas Dayak di sini. Saya paling tertarik saat ada tarian kecil yang dibawahi oleh anak-anak. Itu menurut saya pertama kali lihat tarian yang kayak gitu. Dan itu membuat saya merasa terhormat bisa melihat tarian yang begitu. Saya sering melihat anak-anak zaman sekarang udah pada sibuk dengan gadgetnya sendiri. Untuk proses acara kali ini, penuangan berasnya berjalan sangat lancar, dan semoga beras yang diberikan oleh masyarakat di sini bisa dimanfaatkan untuk membantu sesama yang membutuhkan. 2 ketiga. Memperingati Hari Waisak merupakan bagian dari menyadarkan seseorang melalui Dharma dan merasa gembira
karena telah berhasil menyadarkan orang lain. Inilah yang disebut kegembiraan dalam Dharma. Lima tahun membantu kami khususnya di Kecamatan Tombohandu di 3 desa, Desa Cao, Desa Salembang dan Desa Parigi. Banyak manfaat yang kami rasakan, terutama dalam hal pembinaan para petani. Dari petani biasa yang notabene tidak mengerti bagaimana cara menanam, memilih bibit, kemudian pemupukan, penyemprotan dan sebagainya, malah sekarang menjadi meningkat menjadi penangkaran benih. Dalam hal penangkaran benih, kami selaku pemerintah juga salut dengan masyarakat sini. Tiba-tiba mereka bisa dalam hal penangkaran benih. Ini semua atas berkat dari Bunda Suci yang telah membantu masyarakat kami. Dan kemarin memang hasil yang diperoleh berkisar 1 ton dalam 1 hektarnya, malah kurang dari itu. Sekarang sudah bisa menjadi 5 ton. Benih padi unggul yang dihasilkan oleh petani desa binaan Seci di Salumang, Caong dan Bilayu telah mendapatkan sertifikat dari pemerintah, sehingga ketika disumbangkan kepada petani lainnya tidak menimbulkan keraguan mengenai kualitasnya. Benih padi unggul yang disumbangkan petani desa binaan itu disalurkan kepada petani lain di Pajintan Singkawang. 15 orang petani penerima bantuan benih padi ini bisa menjadi titik awal program pertanian amal di Singkawang, sebagaimana program pertanian amal yang dilakukan di desa binaan 5 tahun sebelumnya. Program desa binaan yang diawali dengan pertanian amal telah genap 5 tahun dikerjakan oleh insan Seci Singkawang. Kita patut bangga dan bersyukur karena telah berbuat baik sekecil apapun. Tidak mudah mengenalkan teknologi baru pada petani. Meskipun teknologi tersebut tergolong sederhana dan menyangkut kegiatan pertaniannya, seperti jarak tanam, cara pemupukan, dan pengaturan air bagi tanaman. Mereka enggan mencoba teknologi baru sebelum pasti melihat hasilnya. Oleh sebab itu, bagi petani penerima bantuan benih padi di Pajintan Singkawang, dibuatlah lahan percontohan pada sepetak sawah milik seorang petani di sudut areal persawahan. Dengan harapan sejak awal hingga panen dapat dilihat oleh petani pemilik lahan dan petani-petani lainnya. Yang mengerjakan penanaman pada lahan percontohan ini adalah ke-12 anak asuh Seci yang berasal dari desa binaan di bawah bimbingan ahli pertanian Seci. Karena biasa membantu orang tuanya yang petani, anak-anak asuh Seci terlihat tidak canggung mengerjakan kegiatan pertanian seperti menanam padi, menyangi rumput hingga memanen. Kami sebagai anak asuh Yayasan Buddha Seci berterima kasih kepada Yayasan Buddha Seci yang telah memberikan kesempatan kami untuk berbagi di dalam bidang pertanian. Saya sebagai anak petani dari ayah dan ibu saya di sana, jadi sudah terbiasa untuk istilahnya tanam Legowo 21. Memasuki tahun ajaran baru insan Seci Singkawang menambah jumlah anak asuh. 12 anak asuh dari 3 desa binaan mendapat biaya pendidikan berupa perlengkapan sekolah, kebutuhan pokok hidup, dan tempat tinggal. Mereka menuntut ilmu di sekolah menengah kejuruan di Singkawang. Selain itu, anak-anak mendapat pelajaran tambahan dari Seci berupa kelas budi pekerti, bahasa Mandarin, isyarat tangan, bahkan turut mendampingi petani binaan baru di Singkawang. Bagi relawan Seci, program anak asuh ini memberikan pelajaran bahwa mempengaruhi dan mendidik dengan cara menjadikan diri sebagai teladan, selain dapat mengubah pola pikir, juga dapat merubah perilaku seseorang. Sebagai wujud kerukunan umat beragama, setiap tahun insan Seci menyelenggarakan buka puasa bersama dengan anak-anak panti asuhan. Ramah tamah yang diisi dengan berbagai permainan, menyanyi, dan menampilkan isyarat tangan mempererat rasa persaudaraan di antara mereka.
Begitu pula yang dilakukan bersama anak-anak panti asuhan Kristen di saat merayakan Natal dan Tahun Baru. Mengenal perbedaan, menghargai keragaman, menjaga perdamaian. Dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Singkawang mengajak seluruh elemen masyarakat membersihkan kota. Insan Suci Singkawang turut serta dalam kegiatan tersebut. Masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI, relawan Suci, Desa Binaan bersama elemen masyarakat desa menyelenggarakan upacara bendera 17 Agustus dan menanam pohon. Sebanyak 3.000 batang ditanam di sekitar desa yang dipandang perlu untuk dilakukan penghijauan. Melanjutkan misi kesehatan di Desa Binaan, yakni dengan menyelenggarakan bakti sosial, pengobatan gratis setiap tahun di Desa Caong, Bilayuk, dan Salumang. Pada tahun ini, kegiatan bakti sosial kesehatan diselenggarakan di Desa Pahong pada tanggal 24 September 2017. Dilaksanakan baksos pengobatan gratis untuk anak dan lansia di Desa Pahong, Kecamatan Mempawah Hulu ini, memperluas wilayah pembinaan Insan Suci Singkawang. Karena Desa Pahong merupakan tetangga sebelah dari 3 desa binaan sebelumnya. Baksos degeneratif. Tujuan diselenggarakan baksos ini, di samping memberi pelayanan pengobatan gratis, juga memberi penyuluhan bagaimana mencegah munculnya penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Oleh sebab itu, dalam alur baksos, setelah pengambilan nomor dan pendaftaran, pasien dipersilakan duduk berkumpul untuk diberi penyuluhan oleh tim dokter maupun relawan Suci. Setelah itu diperiksa tensi, tes darah, pemeriksaan dokter, kemudian pengambilan obat. Baksos degeneratif ini sebagai sarana pembelajaran masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatannya, terutama memasuki usia senja. Yang kita jaga itu komplikasinya, penyakit-penyakit ini pengobatannya jangka panjang, penyakit seumur hidup dan butuh pengobatan yang terus-menerus. Suci International Medical Association atau TIMA Indonesia memberi apresiasi kepada Insan Suci Singkawang yang menjalankan misi kesehatan dengan baksos rutin dan melibatkan tenaga medis dan para medis setempat. Sehubungan dengan itu, maka diutuslah Dr. Gigi Laksmi Widyastuti dan Dr. Ong Chandra dari Jakarta untuk memberi sosialisasi tentang TIMA. Pada 5 November 2017, bertempat di Villa Manggis, Singkawang, diselenggarakan sosialisasi TIMA yang diikuti 32 orang yang terdiri dari dokter, perawat, apoteker dan asisten apoteker, analis lab, serta penyuluh gizi. Oh ya, kemarin kami pelantikan timah di Jakarta, November kemarin tanggal 19. Pesan ikut pelatihan timah, saya sih sangat bangga sekali ya untuk timah Indonesia. Hanya relawan biasa nih, kita sangat diperhatikan, sangat dihargai gitu. Dihargai. Demikianlah sebagian catatan perjalanan cinta kasih Insan Suci Singkawang sepanjang tahun 2017. Setiap bulan memberikan tunjangan hidup jangka panjang. Setiap 2 bulan berkunjung ke Panti Jompo. 3 bulan sekali menyelenggarakan donor darah bekerja sama dengan PMI. Namun, semua itu belum cukup. Masih lapang ladang kebajikan yang terbentang. Setiap orang dan setiap peristiwa selalu merupakan kisah yang menarik dalam kehidupan. Terus-menerus bersumbangsi demi memberi manfaat bagi masyarakat merupakan sebuah kehidupan yang indah dan sempurna. Berbuatlah hal-hal yang baik, jadilah selalu orang yang baik. Niscaya, setiap hari adalah hari yang baik dan setiap tahun dapat dilalui dengan baik.